Halo kita terus balik lagi di channel Hobi Kidal. Di video ini yang main ada Ricci partneran sama Fani dan Kosa sama Erik. Di video ini aku ingin bahas mengenai skill. Kalau kamu skillnya kurang, itu apa masih bisa menang? Selain skill, apalagi yang harusnya kamu punya? Walaupun skillnya itu minim ya, aku nggak bilang nggak bisa sama sekali, tapi minim. Maksudnya masih otodidak juga pukulan-pukulannya itu kurang bagus, terutama footworknya dan grip-gripnya itu masih belum benar. Tapi selain itu, kamu strateginya untuk menang itu ada apa lagi? Selain kalau skillnya nggak ada ya. Kalau aku lihat dari keempat pemain ini yang skillnya paling minim itu Fani. Yang kedua itu Erik. Yang ke ya Kosa sama Ricci ini mainnya masih mengikuti kaidah badminton. Jadi masih ada kayak footwork, terus grip-gripnya dan pukulannya itu masih umum lah, seperti orang yang ikut klub badminton. Jadi diajarin dasarnya itu kuat. Nanti aku kasih poin-poin ya, mengenai apa aja sih kalau dalam permainan itu selain skill, apalagi yang kita perlukan supaya bisa memenangkan permainan. Sekaligus sama aku mau kasih masukan buat Fani. Waktu dia ngambil lob itu, kalau posisinya terdesak dia lompat sambil mukul. Seperti yang ada di sini ya. Coba kalian lihat. Harusnya Fani itu kalau nggak nutut ya pakai backhand. Tapi karena backhand belum bisa, dia harus pakai forehand. Pakai forehand ya nggak apa-apa, malah aku rekomendasi pakai forehand. Cuman caranya mukul tuh dia salah. Harusnya kalau mau ngambil tuh badannya dimiringin, nggak menghadap ke depan. Posisinya tangan dan badan tuh menghadap ke luar lapangan sekitar 30 derajat. Mari kita lihat posisinya badan dan kakinya Arisa ya. Seperti yang aku bilang tadi, posisi badannya Arisa itu menghadap ke luar lapangan. Nah, itu kan ambilnya miring toh. Kalian bisa amati juga kakinya itu untuk meraih posisi badan yang seperti itu, kakinya itu harus gimana. Ya aku bukannya mau membandingkan Fani dan Arisa ya. Tapi itu buat contoh aja bagaimana posisi ngambil yang benar. Walaupun kita nggak lompat setinggi Arisa, tapi itu posisi badannya yang lebih berperan. Dan posisi kakinya untuk bisa ngambil tepat waktu itu bagaimana, itu yang harus diperbaiki. Jadi langsung masuk ke poin pertama, yaitu kelemahanmu itu apa, kamu harus tahu. Misalkan Fani kelemahannya di backhand, jadi dia itu harus jaga di sisi backhandnya, jadi lebih berat ke arah situ. Misalkan posisi depan belakang, ketika Fani itu ada di belakang, dia harus berdiri agak ke kiri, jadi nggak pas di tengah-tengah lapangan. Supaya kalau ada bola di sisi backhandnya dia bisa pakai pukulan forehand. Ya tentunya cara ini ada kompensasinya ya. Yaitu kalau misalnya sama lawan nggak dikasih ke sisi backhand, dia harus lari lebih keras atau lebih kenceng ke posisi forehandnya dia, yaitu ke kanan. Lalu kalau kelemahan lainnya misalnya kayak Erik ini, kalau ngelob itu kan nggak bisa keras, kalau dikasih dari yang belakang banget itu biasanya nanggung dia. Nah kalau gitu ya optionnya jangan maksa untuk ngasih sampai ke belakang, apalagi sampai belakang silang. Jadi opsinya supaya kamu nggak nanggung ya, itu
kasih aja lob lurus, atau kalau enggak ya kasih drop shot ke net aja. Misalkan memang maunya lurus ngelob tapi nanggung, ya kalian lakukan kalau memang benar-benar kosong di daerah itu. Kalau orang lawannya itu nggak ada di situ ya nggak apa-apa ditaruh ke sana. Lalu kalau misalnya kelemahanmu itu di netting, nettingnya sering nyangkut atau sering nanggung, ya jangan maksa netting terus. Sebenarnya ada triknya sih, kalau kalian nettingnya itu nanggung, jadi terlalu tinggi ya jaraknya sama net, ya nggak apa-apa sih, tapi kalian harus bisa bikin mepet sama net ya, jadi kayak jepit rambut yang warna hitam tuh loh, jadi tipisnya itu bukan ketinggiannya tapi mepet sama net. Nah itu kalau lawannya nggak seberapa bagus juga, dia bakal mukul nanti ngenain net dan fall. Sekali-sekali nggak apa-apa sih kalau mau latihan mental ya. Jadi setiap kali di net sama lawan tuh nggak selalu harus diangkat. Tapi kadang di net juga nggak apa-apa. Sekalian latihan sama latihan mental. Lalu tips yang kedua, karena kalian aku saranin nggak melakukan pukulan yang kalian tahu bakal nanggung ya, karena tangannya masih belum kuat. Kalian harus pinter-pinter ngatur ke arah mana bola itu mau ditempatin. Penempatan bola ini aku bagi jadi dua. Yang pertama itu penempatan bola yang kita perlu bantuan. Kalau aku udah kepepet tuh biasanya aku kasih ke depannya partnerku. Jadi pengembalianku itu aku silang kalau misalnya partner berada di silanganku atau di sebelahku ya. Kalau misalnya berada di depanku, biasanya aku kasih ke tengah depan. Jadi di net tapi ke tengah-tengahnya lawan di daerah sekitar net. Jadi sekitar daerah T-nya lawan, aku kasih ke sana. Dan penempatan yang kedua, itu kalian kalau buang bola atau mengembalikan itu harus siap bola berikutnya. Misalnya kita ngelob lurus ya. Terus kita kan harus siap maju untuk dikasih drop shot atau net ya, dikasih net sama lawan atau dikasih lob atau dikasih smash. Jadi itu kita harus jaga. Kalau kalian posisinya udah kepepet, terus buangnya itu juga ngawur atau asal-asalan, di mana kita nanti kakinya itu nggak bisa lari ke depan atau nggak siap untuk nerima smash, ya jangan melakukan pengembalian ke arah situ. Mending kalian buang ke arah lainnya, atau yaitu tadi yang pertama dikasih ke depannya partner. Ya intinya kalian melakukan pengembalian tuh kalau main double jangan ngelihat kamu aja, tapi harus melihat partnermu. Kira-kira kalau aku mengembalikan seperti ini, di daerah situ partnerku mau gerak nggak? Kalau misalnya partnerku kalau cuma jaga depan terus ya aku akan nurunin bola terus. Karena dia atau partnerku nggak mau mundur ke belakang untuk ngambil bola berikutnya. Jadi kalau misalkan aku buang ke lob silang, terus dia nggak mau mundur untuk ngambil bola berikutnya, ya aku capek sendiri nanti jaga di belakang, mondar-mandir kiri kanan di belakang kan. Jadi aku harus lebih aware atau waspada dengan perilaku atau tindakan dari partnerku. Contohnya kayak gini, Kosa ini kan nanggung nettingnya, terus sama Erik diselamatkan, tapi dibuangnya itu ke depannya Ricci. Dan kalau dibuang ke sana kan ya otomatis coverannya Erik itu jauh lebih besar kan, jadi dia harus maju ke depan, atau nanti kalau dikasih lob dia harus ke belakang kanan.
Kalau aku jadi Erik, aku akan tempatin di netting di daerah situ. Karena itu jauh dari Ricci dan Fanny kalau mau ngambil yang di depan itu juga sulit. Terus walaupun misalkan Ricci berhasil ngambil atau Fanny berhasil ngambil, Kosa kan udah kembali ke posisi yang siapnya dia. Jadi bisa bantu lagi. Nah, kayak gitu itu kalian harus pinter-pinter kan hitungannya cuma sepersekian detik ya. Kalian harus mikir penempatan bola itu di mana supaya penempatanmu itu menyulitkan lawan. Tips ketiga ini aku lihat berdasarkan pengamatan dari teman-teman yang main ya. Banyak dari teman-teman yang habis mukul itu terus diam di tempat. Walaupun cuman mungkin setengah detik atau 1 detik, tapi itu nggak bagus. Harusnya kalian tuh udah punya arah untuk kembali sebelum mukul. Jadi waktu mukul itu arah badanmu tuh udah langsung balik lagi. Jadi kayak kalian tuh main ini ya. Kalau zaman masih kecil tuh kan ada main yang kena jadi atau kalau kamu kena, kamu yang harus kejar teman-temanmu. Jadi badminton tuh kayak gitu. Kalau kamu berhasil megang nyentuh temenmu, lalu kan siap-siap lari ke arah yang berlawanan kok. Kalau kalian habis mukul terus kalian diam, berarti temenmu yang habis dipukul pukul kamu balik terus lari. Jadi kamu tetap jadi terus. Jadi yang ngejar terus. Jadi badminton tuh kalau sebelum mukul tuh kalian harus tahu dulu mau ke arah mana aku nantinya. Harus siap di mana. Jadi sebelum mukul harusnya udah tahu. Nah, kalau nggak tahu itu berarti kalian kepepet. Makanya aku tadi bilang kalau bisa ya larinya lebih cepat. Misalkan skillnya kurang ya larinya harus lebih cepat. Walaupun pemain atlet kalau larinya cepat ya itu bisa mainin atau nempatin bola lebih banyak opsi pengembalian. Bisa nipu juga, tapi kalau kalian telat-telat terus ya kalian yang ditipu malahan. Lalu tips yang keempat, kalian tuh main have fun aja, jadi nggak usah merasa minder atau merasa harus membuktikan diri sendiri kepada teman-teman lainnya. Aku nggak mau dianggap popok bawang, aku mau dianggap pemain yang hebat. Lalu semua bola kalian usaha untuk ngambil semua, walaupun mungkin kalian kepingin bantu partnermu ya, tapi kalau skillmu kurang itu malah bisa-bisa tambah menyusahkan lawan. Kalau kamu ngambil bola yang nggak semestinya atau kalau om-om bilang itu lancang, kalau kalian ambil itu terus hasilnya itu nanggung, malah menyulitkan partnermu sendiri dan juga kamu juga suka kesulitan. Jadi mending main biasa aja kalau memang bukan giliranmu ya nggak usah diambil, nggak usah maksa ngambil. Yang paling umum itu kalau misalnya di-smash oleh lawan. Kalian misalnya belum bisa ngembaliin smash dengan sempurna ya atau dengan baik. Atlet aja kalau di-smash itu kan biasanya di lob. Itu pasti di-smash balik. Jadi di-smash 2 kali. Apalagi kamu yang ngelobnya atau defense-nya itu nggak bisa sampai tinggi, nggak bisa sampai belakang. Kalau misalnya defense kamu lemah ya coba latihan di blok aja dulu. Yang penting arah lenganmu atau raketmu itu diatur supaya bolanya itu nanti mantulnya bisa melewati net dan gak nanggung. Pokoknya masuk di net gitu aja. Tapi ya harus siap-siap maju karena kalau kalian ngeblok terus kan jatuhnya di net lawan sama lawan nanti kalau di net nggak ada yang ngambil. Kalian yang tahu. Kalau mau ngenet partnermu nggak tahu. Kalian yang tahu bolanya yang kamu pukul itu bakal nanggung atau enggak. Kamu itu yang orang pertama yang tahu. Karena lawanmu masih nunggu bolanya lewat ke
seberang atau ke lapangannya mereka. Jadi lawanmu masih nunggu bolanya datang. Kalian itu kan habis mukul langsung udah tahu sepersekian detik, waduh ini nanggung. Itu kalian sudah harus antisipasi. Sebagai orang pertama yang tahu dari keempat pemain ini, kalian kan berarti punya keuntungan. Jadi jangan lekas putus asa misalkan. Aduh, aku salah, terus sama lawan ditaruh di belakangku. Mati deh. Jangan seperti itu. Jadi kalau misalkan, aduh sama lawan ditaruh ke belakang, ya udah kalian siap-siap di depan aja. Barangkali partnermu bisa mengembalikan. Jadi tetap fokus ke depan sampai bola itu benar-benar jatuh ke lapangan, ke dasar lapangan, ke lantai. Itu berarti gamenya masih belum berakhir. Kalian harus tetap fokus untuk mengembalikan bola. Tips yang berikutnya adalah kalian tuh jangan terlalu bernafsu untuk mematikan lawan. Biasanya kalau kalian tuh skillnya kurang, itu yang diincer kan kalian. Terus biasanya kita terpancing, oh aku nggak mau kalah atau aku kok diincer terus ketika ada bola yang enak. Terus kalian buru-buru matikan lawan tanpa dikalkulasi dengan benar. Akhirnya nyangkut atau lawan bisa mengembalikan ke tempat yang nggak terduga atau di belakangmu, misalnya habis nyemes. Ada bola tangguh di depan, terus kalian semes, ternyata lawan tuh berhasil mengembalikan di belakangmu lagi, terus nggak bisa apa-apa, mati. Jadi kalian masih harus ngerem atau jaga hati. Jangan terlalu terpengaruh oleh emosi dan keinginan-keinginan jahat lainnya. Ya kalau memang bisa ya nggak apa-apa. Cuman aku biasanya teman-teman yang skillnya nggak terlalu bagus tuh, kalau ada bola nanggung malah kena net, fault, atau jatuhnya out, atau malah bolanya itu nyangkut di net. Karena terlalu terburu-buru, jadi nggak dikalkulasi dulu. Mungkin aku pernah bahas di TikTok aku ya. Kalau dari lawan tuh bolanya nanggung tapi tinggi sekali, sampai mau nyentuh plafon. Itu kan kita harus nunggu bolanya tuh turun dulu agak lama, nunggu 1 detik, 2 detik gitu. Baru kita mukul. Nah itu kan sebenarnya malah lebih deg-degan daripada bola-bola yang normal. Normal tapi nggak nanggung itu kan kita mukulnya lebih bisa dikalkulasi dengan baik ya. Tapi kalau bolanya itu terlalu tinggi, kita nunggu itu sambil deg-degan, ini nanti kena enggak, atau kapan aku harus mukul, terus ke arah mana. Jadi semakin banyak pikiran yang kita pikirkan, itu malah mempengaruhi pukulan atau timingnya kita. Jadi kalkulasinya itu kadang bleset kalau kita terlalu banyak pikiran, nggak rileks. Termasuk juga kalau terlalu ambisius, marah misalnya, atau nggak mau dikatain bodoh, jadi mau membuktikan diri. Nah itu bisa mempengaruhi pukulan menjadi lebih buruk lagi. Oke guys, gitu aja sih tips-tips dari aku. Sebenarnya menarik ya membahas tentang topik ini. Tapi sayangnya videonya cuma sebentar. Kalau boleh aku tambahin, kelemahan kita itu jangan dijadikan alasan untuk kalah. Tapi kita bisa aja lihat kelemahannya lawan itu apa. Ternyata kalau lawannya juga nggak bisa backhand, kan sama aja. Jadi kamu ngincer aku juga ngincer backhandmu. Nah, kan sama-sama kuat-kuatan mental. Jadi kuat-kuatan kamu bisa backhand atau enggak. Itu pilihan
penempatan bola yang bagus sih kalau ditempatin di tempat yang lawan itu kesulitan ambil. Oke guys, gitu aja tips-tipsnya. Jangan lupa like dan share ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.